Halo, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, dimana saya mau menelisik lebih lagi ramalan Jayabaya. Bukan hanya membahas Ratu Adil saja, tetapi ramalan Jayabaya juga membahas banyak hal. Banyak dari penjajahan, pemerintahan, pemimpin perintah, perang dunia, perubahan sikap manusia, perubahan karakter dan lain sebagainya. Jayabaya meramalkan secara detail mengenai segala yang terjadi di alam kemajuan atau di zaman modern. Beberapa di antara ramalan Jayabaya akan saya ulas dalam video ini. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa buat kamu untuk selalu memberikan komentar sebagai napak tilas kamu karena sudah mampir menonton video ini. Beberapa di antara ramalan Jayabaya akan saya ulas. Yang pertama, wong Jawa ilang Jawane. Orang Jawa hilang Jawanya. Dimana orang Jawa ini terkenal sebagai orang yang sopan santun, orang yang lemah lembut, orang yang tata keramanya terjaga. Orang Jawa itu terkenal sebagai orang yang benar-benar mumpuni dalam karakteristik kemanusiaan. Tapi banyak sekali orang-orang Jawa di zaman sekarang ini, mereka kehilangan Jawanya. Banyak orang-orang Jawa zaman sekarang unggah-ungguhnya itu hilang, adab-adabnya hilang, aturan-aturan Jawanya hilang, keyakinan-keyakinan Jawanya hilang, tata krama Jawanya hilang, berbahasa Jawa halusnya hilang. Hampir 90% anak-anak muda sekarang hilang Jawanya. Dimana padahal unggah-ungguh Jawa, sastra Jawa itu sangat mumpuni dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bumi saya suwe saya mengkeret. Bumi semakin hari semakin mengkerut, semakin kecil. Sebenarnya bukan kecilnya ukuran bumi, karena ukuran bumi akan tetap sama pada dasarnya. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya ukuran bumi tetaplah sama. Yang membuat bumi semakin hari semakin mengkerut itu adalah penduduk bumi. Penduduk bumi yang semakin hari semakin banyak, semakin ngeremboko, semakin merajalela di seluruh bumi. Sehingga penduduk bumi yang semakin banyak tentunya akan memakan banyak wilayah bumi. Semakin hari semakin banyak penduduk bumi, semakin banyak memakan wilayah bumi. Sehingga bumi semakin hari semakin mengkerut. Lalu yang ketiga, sejengkal bumi dipajeki. Satu jengkal itu 1 kilan. Maksudnya apa? 1 meter bumi saja sudah terkena pajak, sudah dihargai, sudah harus bayar pajak ke pemerintah. Saking banyaknya kepadatan penduduk, saking banyaknya penduduk di negara-negara dunia, yang membuat setiap jengkal tanah, setiap meter itu dipajaki, itu dihargai.
Yang keempat, ratu karo ratu podo rembukan lan podo cidra. Maksudnya apa? Ratu sesama ratu di zaman sekarang, raja sesama raja, presiden sesama presiden, itu saling rembukan, pilih-pilih sekutu mana yang lebih menguntungkan, sehingga akan memicu terjadinya konflik perang dunia ketiga. Dunia pertama sudah, dunia kedua sudah, dan akan terjadi perang dunia ketiga. Pemicu konflik utamanya karena raja dan raja, presiden dan presiden itu saling memilih sekutu mana yang lebih menguntungkan bagi negara mereka masing-masing. Yang kelima, wong bener tenger-tenger, orang benar termangu-mangu. Di mana orang benar di zaman saat ini, mereka tidak bisa membenarkan diri, tidak bisa mengungkapkan kebenarannya karena mereka takut. Di mana orang benar di zaman ini, mereka dibenci, mereka dikucilkan karena pola pikir orang benar, sikap orang benar, cara pandang orang benar itu bertolak belakang dengan cara pandang orang jahat, dengan cara pandang orang sesat, itu bertolak belakang. Orang benar itu musuhnya banyak, teman-temannya dibandingkan musuhnya lebih banyak musuh orang benar daripada teman-teman orang benar. Yang keenam, wong salah bungah. Banyak sekali di zaman ini orang-orang yang berbuat salah, mereka bungah, mereka gembira. Contohnya itu maling. Orang maling itu perbuatannya salah, sudah jelas-jelas salah, tetapi dia senang, dia gembira karena dia menikmati hasil malingnya. Contoh lagi korupsi. Korupsi sudah jelas-jelas itu dosa, itu salah, tapi orang yang melakukan itu bunga, gembira. Karena apa? Mereka merasakan harta kekayaan dari hasil korupsi mereka. Masih banyak sekali orang-orang yang salah tapi bunga. Yang ketujuh, wong jahat munggah pangkat. Orang-orang jahat di zaman sekarang ini malah pangkatnya itu naik. Dia melakukan politik untuk menaikkan jabatan. Mereka melakukan kejahatan untuk menaikkan kejabatan. Mereka membinasakan, mereka menghancurkan, mereka melukai, bahkan mereka berusaha menjatuhkan orang lain supaya pangkat mereka naik. Itu cerminan di zaman sekarang. Maka dari itu, semoga saja kita semua terhindar dari karakter-karakter tercela dan kita menjadi pribadi-pribadi terpuji. Terima kasih karena sudah mau tonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe video ini.